Di kelas 7 ini kami melakukan outing yang bernama yang Explorer to South Sulawesi. Sebelum melakukan outing, kami melakukan fundraising. Yang pertama adalah presentasi. Kami melakukan presentasi di beberapa perusahaan, yaitu Konsina, Boswa, dan perusahaan lainnya. Selain presentasi, kami juga melakukan fundraising seperti jualan sirup, jualan kentang goreng, terus ada juga yang melakukan jasa cuci mobil, cuci motor, ada juga yang magang, kita juga melakukan buku, dan lain-lain. Setelah itu kami melakukan event yang bernama Festival of Play. Di Festival of Play ini kami dibagi beberapa pos untuk anak-anak bermain. Pos-pos itu ada magic trick, roket air, musik, dan lain-lain. Sebelum yang Explorer kami melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani. Yang rohani itu kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah agar di sana kita diridhoi Allah, kemudian di sana selamat, bisa kembali lagi. Yang berhubungan dengan jasmani itu kita melatih fisik. Nah, biasanya setiap hari Rabu kita melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya itu kayak outbound, renang, dan trekking. Nah, jadi tuh kita nyampe sekolah, kita tuh disuruhnya jam 12 ke sekolah. Nah, kita tuh malah datang pada jam 1 dan ada yang datang jam 1 juga. Habis itu kita akhirnya pas mau yang ngumpul, kita briefing, kita persiapan mau kayak gimana di sana. Bisa ada dari pembukaan dari Pak Budi, pembukaan YE, pokoknya gitu-gitu. Setelah itu kita kayak bagi-bagi mobil buat berangkat ke bandara. Terus selama kita perjalanan di bandara, kita tuh di mobil kayak bercanda, ada yang rekam-rekam, foto-foto. Nah, success is a song with the heart, not a song at your bed. And we all still die. Are we all still die? What will you leave behind? Are we all still die? nah sampai di bandara kita kan check-in tuh. Kayak abis itu kita dibagi-bagiin itu apa tuh namanya kayak tiket pesawat. Nah, karena tiket pesawat kita masuk ke ruang tunggu gitu. Nah, di ruang tunggu itu kita lumayan ya agak lama gitu. Jadi kita ada yang nonton TV, kita keliling-keliling tempat ruang tunggu. Ya gitu deh. Makassar. Di saat itu pas kita tuh berisik banget, tapi ya seru banget. Nah, kita tuh nyampe Makassar tuh pagi, terus tuh kita tuh kayak udah capek banget, udah ngantuk, udah apa, jadi kayak kita udah lemes gitu. Nah, terus kita ambil barang, pokoknya di Makassar kita ke tempat penginapannya. Awalnya tuh kayak pas nyampe tempat penginapan tuh kayak niatnya tuh bagus banget, kirain itu tempat untuk kita, taunya itu cuma untuk laki-laki. Habis itu akhirnya kita ke tempat penginapan yang cewek, terus ya jadi di hari pertama itu kita ke Makassar. Di Makassar kunjungan pertama kita tempatnya adalah di Museum Bala Lompoa. Di Museum Bala Lompoa itu kita cuma mau mengeksplorasi sejarah-sejarahnya yang ada di sana. Itu juga kita foto-foto di tulisan Bala Lompoa yang gede itu. Bala Lompoa sendiri juga artinya rumah besar. Bala Lompoa itu kan bekas dari istana kerajaan Gotalo yang sekarang udah dialih fungsiin jadi museum. Itu tuh nyimpen koleksi banyak banget dari peninggalan kerajaan Gotalo yang sekarang masih disimpan di sana. Itu nyimpen kayak baju-baju adat kerajaan Gotalo, kayak terus ada lagi gentong-gentong, keris-keris, sama banyak banget koleksi di sana. Sana kalau buat aku sendiri benda paling unik yang aku lihat di museum itu ada baju khas Makassar. Itu dipakai kalau ada acara-acara khusus. Yang aku suka itu bentuk bangunannya karena menurutku keren gitu, megah. Rumah panggung dari kayu pula. Selanjutnya kami pergi ke Masjid Wakatangka. Di situ
Wakatangka adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid Wakatangka itu masjid yang berasal dari pohon yang nama pohonnya tersebut itu adalah katangka. Setelah dari perjalanan ke Sombaopu, kita langsung melakukan perjalanan lagi menuju Fort Rotterdam yang lokasinya itu dekat dengan Pantai Losari, Makassar. Guide-nya cerita, jadinya Fort Rotterdam itu dulunya itu milik Kerajaan Goa. Tadinya benteng itu namanya Benteng Ujung Pandang, tapi sekarang jadi Fort Rotterdam karena dirubah sama penjajah Belanda sama pemimpinnya waktu itu, dirubah jadi Fort Rotterdam. Sejak pertama kali aku melihat sekolah alam Boswa itu rasanya itu beda banget sama sekolah alam Indonesia. Mulai dari lahannya, bangunannya itu beda banget. Yang pertama kali kita lakukan di sana adalah mengajarkan anak-anak cara membuat roket. Kebetulan aku yang ngajarin mereka. Setelah kami mengajarkan mereka cara membuat roket, kita bermain sama mereka untuk beberapa menit gitu. Selanjutnya kami bermain bersama anak Boswa. Nama permainan itu adalah Darumatan. Permainannya tuh kayak kita dikejar, ada 4 orang jaga sama sisanya tuh dikejar. Nah, kami juga melakukan bakti pendidikan, yaitu memberikan buku sebagai tanda kenangan dari kami. Kemudian kita berangkat ke hutan batu kars. Jadi hutan batu kars di Sulawesi Selatan ini adalah hutan batu kars terbesar kedua di dunia. Kami menjelajahi, mengeksplor hutan batu kars menggunakan perahu kecil. Pertama kami mampir sebentar untuk melihat Telaga Bidadari, ya sekalian foto-foto juga. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menelusuri hutan batu kars. Saat menuju perjalanan pulang, kami kehujanan gitu. Jadi kapal kami tunggu juga. Di Taman Nasional Batimurung tuh awalnya kita mau ke Goa, soalnya katanya di sana ada banyak banget kupu-kupunya. Terus kita juga mau main di air terjun, cuma itu nggak jadi karena hujannya deras. Habis itu kita pikir rencana mau ke museum kupu-kupu, ternyata museumnya itu tutup. Jadi kita di Batimurung cuma foto-foto doang. Habis itu pulang dari Taman Nasional itu ada kayak tempat penangkaran ulat gitu. Terus jadi kita Perjalanan
kita bangun di jam 3 pagi untuk segera berangkat ke Sengkang, bagian lain dari destinasi kita di Sulawesi Selatan. Di perjalanan kita itu sempat berhenti sholat subuh ya, rata-rata anak-anaknya tidur semua, terus sarapan di tempat warung kecil itu makan palu basah adalah makanan khas Sulawesi Selatan. Habis itu lanjut sampai awalnya ada nyasarnya di Sengkang itu, nggak nemuin penginapannya tapi muter-muter ya. Setelah sampai di penginapan alhamdulillah sampai. Sesampainya di sana kita langsung disambut makan siang sama sholat zuhur jamaah asar, lalu berangkat bakti sosial. Di bakti sosial kita mendemokan tentang cara membersihkan lingkungan. Ya lucu aja sih kalau melihat anak-anak yang kita jelasin tentang kebersihan lingkungan itu, yang kita tanya ke dia lalu dia jawabnya dengan hal yang gitulah, yang agak gak jelas gitu, tapi walaupun anak kecil kan nggak apa-apa ya. Setelah kita mendemokan tentang kebersihan lingkungan, kita langsung mengajarkan kembali tentang origami. Ada yang Jadi kalau bikin cincin angin, pertama dilipetin dua dulu, kayak gini. Oke? Ada yang bikin burung sama apalah itu, yang habis itu ya itu yang ngajarin itu obin, kelopaknya obin. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Di hari ketiga di Makassar kita berkunjung ke Danau Tempe. Di sana pertamanya kita kata Budia katanya nggak jadi, tapi ternyata Budia berusaha keras, jadi kita jadi. Terus karena kita naik per kelompok perahunya. Sana pertama sih lihatnya cuma kayak rumah penduduk doang. Tapi waktu ngelewatin kayak hutan gitu tapi cuma isinya rumput-rumput, ternyata waktu lihat isinya bagus banget, kayak ada, terus kita lihat pelangi sana sama sunset. Terus ada juga kayak di bagian sananya ada kayak batu-batu gitu, nggak tahu itu apaan. Pokoknya sana seru deh.
mempertaruhkan sebuah perahu kecil. Ya, kita menyewa perahu kecil tersebut dengan jumlah 5 kapal. Saat snorkeling kita melihat banyak ikan, beragam ikan dan terumbu karang yang sangat banyak. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke tempat jual oleh-oleh. Nah, di sana kita dibagi beberapa kelompok. Nah, aku sama kelompokku itu pergi membeli oleh-oleh. Nah, aku beli baju, terus beli kopi, banyak deh buat orang tuaku. Nah, setelah kita pulang dari beli oleh-oleh, ternyata pas aku lihat plastiknya, ternyata itu toko Cina. Nah, toko Cina itu lebih mahal jualannya dibanding toko biasa. Abis kita beli oleh-oleh, kita wisata kuliner ke Mititi. Mititi itu mie kering, dikasih kuah, terus ayam. Nah, itu pas kita lihat porsinya banyak banget. Nah, itu cukup buat bertiga atau berdua. Nah, yang anak laki-laki itu makannya sendiri. Habis ke Mititi, kita lanjut ke Jatan Makassar. Jatan Makassar beda dengan contoh yang lain. Kalau di Makassar, rasanya lebih gelap. Pokoknya enak rasanya, dimakannya pakai lontong. Itu Ya, jadinya waktu itu kan kita pergi ke Pantai Losari. Di situ kita oleh foto-foto, bermain-main untuk kenang-kenangan. Setelah itu kita kembali ke penginapan untuk bersiap-siap untuk keesokan hari kita akan kembali ke Jakarta. Di keesokan harinya kita langsung berangkat menuju ke bandara menggunakan bus. Sampai di bandara kami langsung naik pesawat sampai di Jakarta, dijemput oleh para orang tua, diantar sampai ke Lomba dan mengadakan perpisahan kecil sebelum kami pulang ke rumah masing-masing. Mimpi besar SL7 Haider itu bisa pergi ke Sulawesi Selatan, di mana di Sulawesi Selatan itu kami menjelajahi 3 tempat, yaitu Sengkang, kemudian Bulukumba, dan Makassar. Dengan visi besar kami juga memiliki sebuah misi, yaitu kami mempersiapkan untuk sebuah visi itu dengan berjualan, kemudian presentasi perusahaan dan melakukan event organizer, di mana kami menjadi tim penyelenggara acara untuk Taman Bermain. Memang tidak mudah pelaksanaan ketika di sana. Syukurlah persiapan fisik mereka membuat mereka tetap bertahan kuat. Kondisi di sana, wilayah timur Indonesia memang agak panas. Syukurlah perjalanan ini bisa mereka lalui dengan baik. Bahkan terlihat enjoy di antara mereka. Mereka tetap bisa melaksanakan bakti sosial, bakti pendidikan, mengunjungi tempat-tempat lokasi yang sudah ditentukan, walaupun dengan kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah. Contohnya ketika di Batu Kars, ketika kami datang ke sana melihat lokasi, ketika pas akan kembali di tengah perjalanan tiba-tiba hujan lebat, basah semuanya. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak SL7 sudah
selesai menjalankan apa yang menjadi mimpi mereka, pergi ke Sulawesi Selatan, Makassar, dan tentunya mereka mempelajari tentang perkembangan Islam, terutama di Kerajaan Gorontalo. Dan selepas dari kepergian mereka ke Sulawesi, mereka masih memiliki beberapa tugas yang harus mereka selesaikan sebagai bukti dari perjalanan mereka yang explorer. Anak kelas 7 Haider ini mereka dibagi menjadi 3 kelompok project sebagai tugas terakhir dari kegiatan yang explorer. Yang pertama adalah tugas pembuatan buku jurnal. Yang kedua kelompok komik, dan yang ketiga adalah pembuatan film dokumentasi dari perjalanan mereka. Proses fundraising adalah proses yang sangat menarik buat saya dalam kegiatan yang explorer. Setelah proses penentuan destinasi, sekarang mereka harus menentukan berapa dana yang harus mereka dapatkan. Setelah menghitung dana, mereka harus mencari uangnya. Karena di sini pihak sekolah tidak mengizinkan atau tidak bisa mengcover semua budget yang ada. Sehingga untuk mencari jalan keluar mereka harus mencari dana, dan cari dananya ada beberapa poin yang mereka laksanakan. Di antaranya berjualan. Ini buat terutama anak saya juga yang baru pertama kali event seperti ini. Proses jualan proses yang sangat menarik, di mana mereka harus bisa berhubungan langsung kepada pembeli, menawarkan, menarik simpati orang untuk membeli barang mereka. Dan barang-barang yang dijual macam-macam sekali, mulai dari barang bekas berkualitas, artinya mungkin baju, mungkin buku, mungkin sepatu, sampai makanan. Sehingga mereka setiap hari bergiliran berjualan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga ada di sekitar kampung atau juga beberapa event-event yang ada di sekitaran Jakarta Selatan sampai dengan ke Senayan. Yang kedua, ini yang agak jarang seorang anak-anak SMP kelas 1 atau kelas 7 membuat sebuah event besar di mana mereka menjadi semacam I.O. Memang dibantu oleh orang tua, tapi orang tua sifatnya adalah memfasilitasi saja, membantu pemasaran dalam arti broadcast dengan media yang sudah ada. Tapi pelaksanaan dilakukan oleh anak-anak semua. Kita akan melakukan festival of play di mana anak-anak lebih diberdayakan untuk berusaha untuk mengambil peranan yang lebih banyak dibandingin yang orang tua lakukan. Dengan adanya festival of play ini, anak-anak SL7 mendapat banyak sekali pembelajaran. Antara lain, selain mereka mendapat pelajaran untuk ilmu bagaimana mengorganisir suatu event organizer, juga selain itu mereka juga mendapat pengalaman-pengalaman yang tidak mereka akan dapat dimanapun juga, karena mereka sendiri yang melaksanakan di sini. Juga mereka harus mengendalikan emosi dan kesabarannya. Jadi walaupun mereka capek-capek, mereka dengan capek tapi mereka harus tetap tersenyum dan harus tetap berusaha. Nah, dan suatu hal yang menakjubkan dari saya ini adalah pada festival OP yang kedua itu kebetulan adalah waktu bersama dengan waktunya hujan dari pagi sampai akhir acara. Tapi disinilah dilihat ketangguhan anak-anak SL7, bagaimana mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun mereka basah kuyup dengan kehujanan, walaupun capek dan kedinginan, tapi mereka tetap dengan tersenyum, tetap melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yang buat saya juga banyak semua orang, saya sempat membawa ke beberapa tempat untuk presentasi di perusahaan. Dan semua orang perusahaan besar yang buat mereka juga wow, naik ke lantai 50, tinggi juga ya, melihat gedung yang begitu besar buat mereka. Bukannya mereka nggak tahu gedung besar, tapi rupanya di dalam sebuah gedung itu seperti itulah proses sebuah kantor. Dan mereka mempresentasikan bukan di orang-orang biasa, bagian HRD dan semua sangat antusias, nggak percaya ini benar anak kelas 7 kok sudah bisa ya ngomong di depan orang seperti meyakinkan kita, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan dananya. Mereka angkat mungkin tiga jempol kalau punya tangannya punya 3. Jadi yang saya juga, karena saya melihat itu bukan main ya, presentasi terus FOP dan berjualan. Ini adalah proses belajar yang sangat baik, dan fundraising
tidak sekedar mereka cuma bawa list ke pinggir jalan minta sumbangan, tapi adalah mereka harus meyakinkan orang. Proses meyakinkan adalah proses belajar yang sangat penting. Nggak bisa orang minta orang duit atau bukan minta uang, menawarkan sesuatu tanpa meyakinkan lebih dulu. Seperti itu. Semoga apa yang mereka pelajari sih akan lebih baik lagi next time, karena pasti tahap-tahap berikutnya akan ada pembelajaran yang lebih dalam lagi. Makasih. Assalamualaikum.